Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dilihat dari dua hal, energi, semangat hidup, motivasi, kreativitas dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari kalimat Alhamdulillahirabbil. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bil ittihadi wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala di limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih Allah berikan tanda-tanda kehidupan, baik kesehatan, waktu, rezeki dan umur. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini menjadi motivasi, semangat di dalam kita terus mensyukuri berbagai rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kita apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Sumber utama energi kehidupan makhluk kita semua ini bisa dilihat dari dua hal, energi, semangat hidup, motivasi, kreativitas dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada Rabbul alamin, artinya Tuhan pemilik sekalian alam. Alam, langit, bumi, semuanya yang ada dalam ruang ini, termasuk makhluk manusia, hewan, binatang, ya, itu semuanya adalah pemilik Tuhan semesta. Allah menyifatkan, memberi sifat tentang dirinya itu di dalam Al-Quran. Itu Allah semesta alam, artinya nggak ada yang berkuasa selain Allah Rabbul Alamin.
Rabbul Alamin, Rabb, fungsi Rabb. Allah itu tidak hanya sebatas menciptakan. Oleh diciptakan selesai, tidak. Tapi fungsi Rabb itu juga Allah menjalankan. Allah mengatur. Allah mengurus. Itu fungsi Rabb sangat luas sekali sebagai pemilik alam semesta ini. Bumiyana Allah atur, lagi ciptakan bagaimana planet, matahari, bulan, bintang. Allah yang atur dia sehingga sunatullah ini berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Wasyamsu tajri pada tempatnya ya. Matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari, tapi beredar sesuai dengan sunnatullah, berjalan, tidak ada mendahului, tidak saling kejar mengejar, pada rel sumbu masing-masing. Kalaulah planet ini tidak lagi pada rel sumbu masing-masing, dia itu ketabrakan, hancur. Tadi juga di medsos ada gempa bumi 5 skala Richter lebih. Tapi mungkin ada orang tidak terasa kalau sambil jalan, bekerja. Tapi kalau sambil duduk di tempat yang mungkin terasa ada gempa. Para ahli meteorologi baru tahu setelah terjadi. Pakai pegatri, jam ini, detik ini akan terjadi gempa. Kita nggak tahu, nggak diberi kunci itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mafatihul ghaib. Ada sesuatu walaupun sudah tinggi ilmu ini, tapi ada yang dikunci ya, tidak dibuka oleh Allah pada kita sekalian. Tapi manusia ini dengan alat teknologi setelah terjadi, di sana sumbernya, kedalaman laut sekian dan sebagainya. Tidak ada tsunami. Padahal bumi sudah bersuara sebenarnya. Wa inna min syai'in yusabbihu lahu. Jadi semua planet ini sudah bersuara, bertasbih dia pada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahu tasbihahum. Tapi manusia ini tidak tahu bahasa mereka, bahasa bumi, bahasa laut dan seterusnya. Pak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah semua makhluk kita ini, semua makhluk manusia ini sama di hadapan Allah. Tidak ada beda-beda ya. Sama dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satu lebih dari yang lain. Sama kita. Allah yang ciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan nanti. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini dilayani oleh Allah, diberi Allah karena sifat rububiyah tadi, sifat Allah memberi rezeki, Allah memberi kasih sayang, Allah juga memberi ancaman, teguran. Ini fungsi rububiyah. Maka ada dua, ada dalam kajian ilmu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dari sisi uluhiyah kita meyakini Allah itu esa, Allah itu yang kita sembah,
Enggak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu di dalam fungsi Rabb Alhamdulillahirabbil alamin ini, Allah sudah memberikan udara, oksigen. Kalau udara ini tidak ada, ya mungkin burung-burung tidak bisa terbang. Angin, burung nggak bisa terbang. Maka teknologi juga dibuat disesuaikan dengan sunatullah. Pesawat terbang, ketika udara kosong kita naik pesawat itu jatuh sedikit atau tidak bagus udaranya, goyang. Karena udara bisa, teknologi ini, ilmu ini, sains ini disesuaikan dengan teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa terbang. Pesawat yang berat itu bisa terbang. Jadi udara ini, kita menghirup oksigen, juga mengeluarkan, kita hembuskan racun karbon dioksida. Kita menghembuskan yang racun dalam diri kita, kita hirup oksigen udara yang bersih, Allah yang berikan. Pas, cukup, tidak ada yang kurang. Kalau ada udara kurang, ya kita nggak bisa bernafas, nggak bisa hidup dan sebagainya. Jadi Allah sudah membuat itu secara mizan, ya, keseimbangan semuanya, nggak kurang ya. Kalau kita buat pabrik, nggak ada udara pabrik oksigen, berapa biaya? Hari-hari kita hidup, paru-paru terus menghirup, mengeluarkan sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin. Sesungguhnya di sisi Allah, Allah menciptakan itu 100 rahmat. Mi'at rahmatin, 100 rahmat, 100% lah. Kalau bisa kita katakan Allah ciptakan itu rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan. Tapi yang Allah turunkan ke bumi ini hanya 1% saja, 1 bagian dari 100 rahmat yang Allah ciptakan. Bainal jin wal ins wat thairi wal bahaim wal hawaim fiha yata'atafuna. Jadi 1% itu rahmat yang Allah berikan, itu bisa memberikan kehidupan, dirasakan oleh seluruh makhluk, jin, manusia, burung-burung, binatang besar kecil, ya, itu dirasakan rahmat. Yang 1%, 1 bagian Allah turunkan ke bumi ini, di antara 100% rahmat Allah. Kalau Allah turunkan 100% semuanya, saya kira bagaimana indahnya dunia ini. 1% saja, bagaimana dibuat bumi ini jadi indah oleh manusia. Fiha yata'atafuna, sehingga mereka saling hidup kasih sayang. Yatarahamun, dengan rahmat itu hidup berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Wa akharatis atis watis'in rahmatan, tapi yang 99 lagi rahmat yang Allah ciptakan itu Allah simpan, tidak diturunkan dulu, disimpan dulu. Nanti akan diberikan yarhamu biha ibadan fi yaumil qiyamah. Tapi yang 99% itu Allah simpan, nanti Allah berikan kepada hamba-hamba yang mukmin, yang beriman di hari kiamat. Subhanallah.
Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita harus meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah rahmat yang Allah berikan itu, yang tidak sedikit nilainya. Luar biasa. Ini dari energi Rabbul Alamin. Maka dalam salat selalu kita ulang-ulang, kita baca surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah. Ya, puji itu ya bagi Allah, enggak ada kepada yang lain, bukan kepada manusia. Lam istighraq, puji itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu luas ya Allah ciptakan ini semuanya. Yang kedua, ada dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Misalnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi begitu luar biasa fungsi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada Rasulullah kalau kita dengar namanya disebut, kita berselawat pada beliau. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyar. Barang siapa berselawat pada Rasulullah satu kali saja, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Begitu kelebihan Allah berikan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk tertentu, tapi semua manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Maka di dalam Al-Quran, Quran mengajarkan kepada kita dua hal. Ada tafakkur, ada tasyakur. Afala tatafakkarun, afala tashkurun. Dua-dua hal diingatkan kita supaya kita tafakkur, memikirkan apa yang Allah ciptakan ini. Tafakkaru fi khalqillah. Kita berpikir, merenung terhadap apa yang Allah ciptakan. Itu semuanya, itu makhluknya. Maka tafakur ini merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Kemana atmosfer? Kalau Al-Quran mengatakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ya. Bagaimana lapis langit? Bagaimana lapis bumi ya. Tentu ini apa namanya, teknologi ya, sains, ilmu pengetahuan yang mengkaji. Kemudian setelah merenungkan ciptaan Allah, menangkap hukum-hukum yang terdapat di dalam alam semesta ini. Panas, dingin, tiada fenomena gejala virus penyakit. Kemudian ditegur, diingatkan ada gempa bumi, ada hujan, ada panas dan seterusnya ya. Ini semuanya masuk dalam sains teknologi. Dalam bumi ada gas. Ada gas dikaji dengan sains, dengan ilmu. Ilmu itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada emas dalam bumi. Ada tambang emas. Ada gas minyak, ada nikel ya, batu bara ya, timah dan sebagainya. Tapi ini juga tidak dilakukan oleh manusia dengan hawa nafsu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa ta'kuluna turasa akla lamma. Bukan karena rakus, tapi kalau ini rakus hancur semuanya.
di mana-mana tambang muncul, nggak ada aturan, sekarang cepat juga rusak alam ini. Nah, alam ini juga harus dijaga sebagai sunnatullah, ya. Ada 5 tujuan Allah turunkan syariat ini. Pertama kan hifzuddin, menjaga agama. Bagaimana agama ini kita jaga, kita kawal, kita proteksi, kita bela dia, syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hifzul nafsi, menjaga jiwa, tidak terjadi bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Tidak boleh membunuh, ya, tanpa sebab, tanpa hak. Ada hifzun nasli, menjaga keturunan. Ada lembaga akad nikah. Bagaimana kalau lembaga akad nikah tidak ada? Ya, di mana-mana orang seperti hewan saja kan, hancur, rusak. Ada hifzul mal, menjaga harta ini. Tidak boleh yang bukan milik kita, kita tidak mau ambil. Ini bukan milik kita. Kalaupun terlanjur mengambil milik orang lain, kita kembalikan. Ini bukan milik saya. Saya tidak pantas memiliki ini, bukan milik saya. Tapi kalau nggak ada hifzul mal, pencurian di mana-mana, perampokan, perampasan dan sebagainya, ya nggak ada arti hidup. Kemudian hifzul akli, menjaga akal. Bagaimana akal ini bisa normal, sehat, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dirusak dengan minuman yang dilarang, makanan yang dilarang dan sebagainya, narkoba, ya, alkohol, bir dan seterusnya, sabu-sabu, ya, itu merusak akal. Gimana kalau semua sudah teler, ya, itu apa manusia ini? Nggak normal lagi, dan sebagainya. Ini bagian dari sains, ilmu yang Allah berikan kepada manusia, dikaji terus, ya. Dalam laut ada mutiara, ya, luar biasa. Allah berikan itu semuanya, di samping ikan, sebagainya. Dari sisi tafakkur, artinya memanfaatkan nikmat dan karunia Allah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, sehingga kenikmatan bertambah. Nikmat itu bertambah, ya. Kemudian dinikmati oleh manusia. Pohon diolah jadi papan, besi diolah dibuat semen dan sebagainya, ya. Itu teknologi kan, dipadulah sains dan teknologi, tafakur dan tasyakur. Dua hal ini nggak bisa lepas dari semua manusia ini. Dengan demikian Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hal tersebut melahirkan tiga konsep filosofis. Dari dua hal, Rabbul Alamin, ya, pemilik, pemberi rezeki, kasih sayang, ya, semesta alam ini, kemudian rahmatan lil alamin, melahirkan tiga konsep filosofis. Yang pertama ta'budi. Apa itu ta'budi? Ya, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kita turuti, ya. Oh, ini salat 5 waktu, kita nggak boleh merubah dari 5 waktu jadi 3 waktu, kecuali karena ada hajat, ya, ada mudarat, ada kesukaran, musafir. Yang 5 waktu kita salat itu nggak bisa kita rubah jadi 3 waktu. Kita ta'budi, ya. Nggak boleh kita pertanyakan kenapa maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, kenapa? Itu sifatnya ta'budi. Memang sudah begitu diatur oleh syariat Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menghormati, menjaga
hal-hal yang sudah disyariatkan kepada kita sekalian, menghormati, menjaganya dan sebagainya, ya. Nah, tadi apa? Ada hifzuddin, ya, menjaga nilai-nilai agama itu. Yang kedua, filosofi yang kedua ta'akuli. Di samping ta'abudi, nggak boleh kita protes, kita pertanyakan, sudah demikian. Tapi kalau ta'akuli kita ambil hikmah, ada hikmah di situ. Kenapa subuh misalnya jam 5:15? Kenapa enggak jam 6? Sudah terbit matahari. Kenapa masih fajar ini? Belum terbit matahari, sudah subuh. Di situ ada ta'akuli, ada hikmah rahasia Allah berikan kepada makhluk ini. Pertama, maka Rasulullah mengatakan siapa yang cepat bangun pagi mubakiran itu rezekinya mudah, berkah. Mudah itu apa? 7 rezeki kaya kenalin kandung sabu. Maka Rasulullah menegur Fatimah, hai Fatimah, rezeki itu antara fajar dan subuh. Maka kita disuruh cepat bangun pagi mubakiran, ada keberkahan, mudah rezeki di situ. Ini apa namanya, menjaga ini semuanya. Makanya keseimbangan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada maslahatul maslahatul ummah, kemaslahatan untuk umat ini, keseimbangan, ada mizan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap terjaga nilai-nilai kesyariatannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada takhalluq, ya, integritas, moralitas. Ini tercermin dari perbuatan kita semua ini. Jadi kita tidak merusak alam, ya, tidak meracun ikan, ya, apa namanya, tidak menghabiskan kayu di hutan, ya. Atau kalau juga kita tambang, ada tambang emas, tidak mengganggu lingkungan dan sebagainya, ya. Alam harus jaga, hifzul bi'ah, hifzul alam, menjaga alam ini. Kalau alam ini tidak dijaga, dia rusak karena hawa nafsu, langit bumi cepat rusak, hancur gitu, sebagainya. Apalagi dunia ini kan sudah sangat tua, ya, sudah akhir zaman ini. Jadi kalau terus dirusak alam ini, ya, kita mengundang cepatnya datang kiamat, ya. Maka di sini ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menghargai keragaman ciptaan Allah, makhluk Allah yang beragam, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kita saja manusia ini kan gak sama ini, apalagi binatang-binatang makhluk Allah yang lain. Keragaman ini kita hargai, kita hormati antara satu dengan yang lain. Tidak kita saling mengelehkan, apa dia itu. Kita hargai karena makhluk Allah. Di hadapan Allah itu Allah menilai kita ini sama, kecuali yang beda adalah yang memiliki nilai ketakwaan. Takwa dia, disiplin dia menjalankan perintah Allah, tidak atau tidak. Inna akramakum indallah atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling mulia, paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi ini. Jadi Islam mendorong alam ini bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan. Tak bisa secara vertikal hubungan dengan Allah, secara horizontal sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah sesama makhluk di bumi ini, niscaya yang di langit akan menurunkan kasih sayangnya ke bumi ini. Jadi kita saling menghargai antara satu yang lain, tidak caci maki, tidak memfitnah, ya, tidak iri, hasad
dan sebagainya lah. Tapi kita sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, solidaritas terhadap alam, ya. Bagaimana kita menjaga alam ini dan sebagainya, ya. Karena larangan untuk eksploitasi air, ya. Air memang Allah curahkan dari langit, wa anzala minas samai, ya. Allah turunkan dari langit air itu, hujan. Kadang-kadang terus ada awan turun hujan. Makanya Allah mengatakan itu mafadul ghaibi, kapan turun hujan kita nggak tahu, ya. Jadi, hujan pun tidak merata. Banda Aceh saja kadang-kadang nggak merata hujan. Ada daerah hujan, di bagian lain nggak ada hujan dan sebagainya, ya. Itu sudah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ila syadid. Sekiranya kamu ingin bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti menambah rahmatnya kepada kita sekalian. Tapi kalau kita ingkar, kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah juga akan memberi teguran, ya, ancaman. Tapi siksa Allah itu sangat berat pada kita sekalian. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, itu selalu harus menjaga kedekatan takarrub kita dengan Allah. Tapi kedekatan ini, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah mudah. Banyak godaan, noda, tergoda dengan dunia ini. Nggak ada semua orang kan, misalnya kalau maghrib waktu-waktu ke masjid, ke manasah, nggak ada, banyak di warung. Cobalah, jadi kalau ada misalnya penelitian, kita buat penelitian, mungkin di warung-warung itu lebih banyak orang, lama duduknya dan sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kedekatan menjaga selalu dengan Allah juga tidak mudah. Banyak godaan di situ, syaitannya, ya, hawa nafsunya, ya, dan sebagainya lah, ya. Karena beda duduk di masjid dengan di luar itu kan beda. Bagi orang yang sudah dekat dengan Allah merasa senang lama-lama duduk di masjid, iktikaf, berzikir, membaca Quran, berdoa dan sebagainya. Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang benar-benar beriman kepada Allah ketika melihat dosa-dosanya itu, ia seperti sedang duduk di bawah gunung. Ia khawatir kalau puncak gunung itu jatuh menimpanya. Itu orang beriman, sangat hati-hati. Sedikit saja matanya salah melihat lawan jenis bukan mahramnya, yang merasa dosa mata ini, begitu tersiksa batinnya, ya. Tapi beda orang-orang munafik. Adapun orang-orang munafik, ia memandang dosanya itu seperti menghalau lalat di ujung hidungnya, gampang saja. Tapi orang beriman duduk di bawah gunung, dekat gunung, seolah gunung itu akan jatuh kepada dirinya. Itu memandang dosa berat, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ringan, tidak ringan. Dengan demikian Imam Al-Ghazali berpendapat hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan pertolongan Allah sajalah orang-orang mukmin itu dapat selamat melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia ini. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kita ingin menggeser ujian-ujian Allah, ya, bukan dengan hanya ucapan, tapi dengan pendekatan diri, takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan hura-hura dan sebagainya. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan dengan Allah itu sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang sinergitas kedekatan secara aplikatif melaksanakan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipahami dari pandangan para ulama. At-taqwa al-imtisalu awamirillah wajnabu nawahi sirran wa alaniyah. Melaksanakan semua perintah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan kita meninggalkan seluruh larangan Allah, baik terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kita sudah istiqamah, konsisten dengan ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar sekalian, inilah beberapa intisari tausiah halaqah kita pada malam ini, yang mudah-mudahan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi jalan petunjuk hidayah, jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan lurus, siratal mustaqim, dan sekaligus memudahkan kita menuju memasuki surga Allah yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.